Selamat datang di Broscast Bram Reza Rivo ngobrol santai di di, podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast Bram Reza Rivo ngobrol santai di podcast. Dan gue mau ngucapin selamat tahun baru dulu karena ini akan tayang di awal tahun baru. Dan di episode kali ini spesial banget, gue ada kedatangan Sandi Gasela. Halo Mas. Halo. Mas Sandi ini selain seorang kurator film yang mengkurasi dan pasti nonton banyak banget film, kemarin jadi festival director juga dari JWCW ya Mas? Iya. Itu udah tahun keberapa JWCW Tahun kemarin? kedua tahun ini. Dimulai dari tahun lalu. Kemarin tahun kedua. Tahun depan insya Allah doain bakal ada lagi. Ada lagi. Di Oktober. Amin. Namanya ganti, tambah kemarin World yang kedua. Ketiga tambah lagi nggak? Kak, Jakarta World Cinema Week tetap namanya itu. Akan tetap itu ya? Iya. Oke, tapi nanti itu kita bahas. Tapi saya pengen ngomongin ini. Kalau Mas seorang kurator film, pasti kan merhatiin banyak film nih, mengkurasi banyak film dan segala macam. Nah, aku tertarik soal masalah film horor. Oke. Paling nggak pasca pandemi kan rame banget. Paling nggak gongnya yang kulihat sebagai orang awam tentunya adalah soal KKN Desa Penari yang sampai 10 juta akhirnya lanjut ini dan segala macam sampai sekarang variannya banyak, udah mulai siksa kubur, siksa neraka, siksa banget. Bahkan orang bikin di Twitter tuh ada universe dan segala macam. Menurut Mas itu masih akan berlanjut nggak di tahun ini 2024? Menurut saya ya. Menurut saya bahkan menurut saya nggak cuma di tahun 2024, mungkin paling nggak sependek-pendeknya itu sampai 5 tahun ke depan sih. Wow. Menurut saya karena ngelihat dari tren box office tahun ini itu dari katakanlah nggak, sekarang kita ngukurnya tahun ini bukan 10 besar lagi, udah bisa 15 film yang laku gitu. Kebanyakan sepanjang tahun ini itu didominasi horor. Jadi wah, produser-produser film di sini ngelihat wah ini pangsa pasarnya masih besar. Ditambah juga kualitas penulisan cerita juga directing dari beberapa film itu banyak yang bagus-bagus. Oke. Kayak melebihi capaian film-film horor kayak 5 tahun ke belakang misalkan secara general ya. Jadi saya rasa akan tetap tren iya. Mas, aku minta gambaran dari Mas Andi dong. Jadi artinya semakin kesini variannya semakin banyak, akhirnya mereka semakin nggak sih? Mereka semakin harus berpikir kreatif. Apa yang membuat mereka berbeda dengan sebelumnya? Lebih segimana sih sekarang perkembangan horor menurut Mas? Menurut saya jelas. Kita bisa belajar misalkan dari superhero Hollywood lah. Oke. Itu kan ada fatigue-nya juga ya, ada rasa bosan begitu Avengers Endgame kelar sampai sekarang nggak ada loh film yang hype-nya segede. Setelah Spider-Man No Way Home kali ya. Kayaknya peak-nya di situ, setelah itu sampai sekarang nggak ada. Aquaman aja lebih opening weekend-nya lebih rendah ketimbang The Marvels, MCU. Maksudnya ya segitu kadar kepengen penonton, antusiasme penonton terhadap film superhero yang dulu begitu digandrungi turun. Nah horor juga bisa kayak gitu kalau dia nggak belajar dari yang terjadi sama genre superhero itu. Bahkan ada fatigue kalau misalkan kok gini-gini terus ya, kok jualannya kuntilanak terus misalkan atau pocong terus misalkan. Ya si pembuat film harus sangat-sangat sekreatif mungkin ya mengemas horornya, nyajin cerita yang nggak pernah kita lihat. Mas, kita tuh pernah ngobrol, kalau Mas Andi ingat, kita pernah ngobrol soal superhero kan bilangnya, dulu sebelum Avenger Endgame, Marvel tuh beragam. Soal mitologi ada di Thor, soal political thriller itu ada di Captain America Winter Soldier. Nah, itu kan hilang akhirnya. Setelah Endgame kita bicara soal kosmik, bicara soal multiverse, yang kemudian bisa jadi mungkin salah satu faktor orang akhirnya jenuh gitu ya. Tapi menurut Mas, horor gimana? Di fase yang sekarang lagi beragam atau? Menurut saya sampai beragam sih belum ya. Tapi chance untuk bisa beragam juga sebenarnya terbuka lebar. Karena genre horor itu turunannya banyak sebenarnya. Genre horor itu ada misteri, ada slasher, ada bahkan porn torture gitu. Yang sekarang kejadian di Siksa Neraka misalkan. Itu kan porn torture ya, kayak film Show atau film Hostel dulu yang juga sempat booming 20 tahun yang lalu. Tapi kok sekarang di kita orang baru gandrung sama genre slasher itu.
dulu yang sering yang sering angkat genre itu tuh ada Timo sama Kimo. Nah sekarang Kimo kan aktif di MD tuh. Sekarang dia bikin lanjutannya KKN, mau siap tayang tahun depan. Kayaknya itu juga bakal jadi salah satu film yang paling diantisipasi. Spin-off-nya itu ya, Badarwuhi. Enggak, ya Badarwuhi. Saya nggak tahu mereka melabeli itu spin-off atau sequel atau sequel langsung ya. Tapi yang diumumin sih itu KKN 2 gitu ya. Subjudulnya Badarwuhi. Terus juga ada misalkan tahun lalu berarti ada Kodrat. Sepakat. Ya itu kan horor yang juga ngeblend sama action. Itu sesuatu yang baru juga. Terus ditambah kayak treatment filmnya sendiri, kayak di ending kita kayak ngeliat ini kayak kelahiran seorang superhero nih. Iya, tapi di genre horor. Banyak yang mencampurkan religi, horor dan semi superhero gitu. Naik motornya di akhir. Dan menurut saya itu kan sebuah tawaran baru gitu terhadap genre horor, bahwa horor tuh nggak melulu harus perang melawan kuntilanak, pocong dan teman-temannya gitu loh. Karena kan kalau ngomongin spirit gitu kan orang bisa sekreatif mungkin memvisualkan sosok setan atau iblis kan sebenarnya nggak harus selalu mentok di kuntilanak aja gitu. Iya, nggak biner ya, nggak hitam dan putih benar salah. Saya ingat Kodrat itu kan yang menjadi salah satu menarik adalah bahkan evil atau villainnya itu menyamar sebagai ustadz ya. Benar. Itu kan sesuatu hal yang jarang saya lihat ya biasanya. Bener dan di situ saya masih ingat nggak gitu ingat juga sekarang, jadi judul namanya itu Aswala. Kan itu kan kayak sesuatu yang saya juga baru dengar, baru tahu dari film itu. Ternyata kalau kita riset sedikit, kita googling aja gitu, ya emang benar ada mitologinya soal Aswala itu, bahwa dia sejenis makhluk astral atau jin atau apa gitu, tapi ada mitologinya. Itu sesuatu yang bagus dan itu diulang sama Charles. Saya kebetulan nonton film barunya dia yang akan tayang Januari. Saya kemarin sempat main ke Jogja Asian Film Festival di Jogja. Film itu jadi midnight tayang perdana gitu di situ. Satu kali show full house gitu. Dan itu semarak kayak nonton superhero tuh. Bener. Jadi sama temanya horor, ada actionnya juga. Terus ini bukan spoiler ya, maksudnya saya juga nggak ngasih tahu secara detail seperti apa. Tapi dimarahin Mas Charles loh. Tapi enggak lah. Tapi di ending itu kita juga melihat sesuatu yang kayak terjadi pada karakter Ustadz Kodrat. Wah ini ada superhero baru lagi nih gitu. Hype-nya kayak gitu. Seru karena actionnya bagus, horornya bagus. Gila dengan ya memang harus kreatif lah. Kalau mau orang tetap antusias. Itu pertanyaannya nyambung nggak sama Kodrat? Bisa jawab ya. Itu biar Charles yang jawab lah sama timnya nanti. Akhir Januari lah. Tapi kalau kita yang nonton, kita boleh berekspektasi dong. Kita kepengennya gitu. Iya, kenapa nggak bikin universe satu universe aja gitu. Tapi dikala kejenuhan atas segala universe kan kayaknya, ya nggak tahu ya. Ya menurut saya ini bisa sesuatu yang seru sih untuk terjadi di genre horor kan. Kalau KKN bisa bikin. Tapi ada beberapa yang ya saya juga banyak membaca kritik bahwa orang masih banyak menggunakan jump scare misalkan dengan penceritaan yang minim, logika premis yang kurang nyambung begitu. Mas lihatnya gimana? Ya sebenarnya urusan soal jump scare itu lebih teknis ya, pilihan sutradara. Tapi juga kadang ada jump scare yang bagus dalam arti penempatannya sesuai masuk akal sesuai mendukung plot bergerak gitu. Tapi ada juga yang emang naruh itu sebagai jump scare yang cheap gitu, yang murahan, sekedar nambahin durasi nih biar durasinya tetap 1,5 jam misalkan. Kita harus kasih jump scare. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita analisa lagi nih, kalau nggak ada jump scare itu cerita tetap jalan loh sebenarnya gitu. Nggak ngaruh ya. Ya itu kembali lagi bahwa tergantung si pembuat filmnya ya. Itu terjadi di semua genre gitu, nggak cuma horor, bisa drama, bisa action. Ya kalau bikinnya nggak bagus ya jadinya kayak gitu, gitu kan. Ya mungkin itu PR yang harus dibenahi. Nah Mas, dari sisi penonton Mas pasti juga memperhatikan soal angka, soal
ya mau tidak mau kan hari ini kita melihat bicara standar kesuksesan masih angka ya. Iya. Berapa jumlah penonton, Betul. apakah OTT atau kemudian bioskop. Nah penonton tuh benarkah memang hanya suka sensasi adrenalinnya, atau penonton tuh lebih berat pada melihat logika ceritanya sih, depan belakang gitu. Oh, yep. Saya nggak punya analisa yang gitu dalam soal itu ya, karena kadang apa yang saya analisa ternyata nggak terbukti gitu. Oh, gitu. Dengan misalkan kayak kita kadang suka berpikir menurut kita yang sering nonton film dengan referensi yang banyak gitu, ketika melihat misalkan katakanlah sebuah film, ini kok aneh ya, film begini aja laku banget gitu. Dalam arti misalkan saya lihat secara teknis biasa aja, cerita juga nggak bagus gitu, tapi kok laku gitu. Itu kan sesuatu yang juga sulit kita duga, banyak faktor yang membuat sebuah film itu laku nggak laku, terlepas dari kualitas film itu sendiri misalkan. Tapi yang paling mudah diakui bersama gitu, bahwa film horor itu kayak momen komunal gitu loh. Jadi nontonnya itu jarang orang nonton sendiri. Sepakat. Itu kayaknya jarang. Iya ada beberapa yang nonton sendiri, tapi mayoritas pasti akan minimal berdua, ngajak sama pacar atau sama teman deket, atau rame-rame, ya kan? Iya. Ya mungkin karena sifatnya itu yang enak ditonton secara komunal, jadi lebih bisa menggait lebih banyak penonton ketimbang film lain gitu, genre lain. Iya. Menurut saya gitu. Saya juga punya hipotesa soal itu bahwa kita akan jarang nonton tuh di OTT ya. Iya. Saya terakhir nonton. Kayaknya ya benar. Saya nonton di OTT horor, maaf nih sebelumnya buat penggemar horor, saya nonton Medium. Itu 2 tahun yang lalu kayaknya. Dari Thailand. Iya. Tapi setelah itu nggak berani ya nonton karena Sendiri. bareng-bareng di bioskop, karena diajak dan segala macam. Ya logikanya masuk. Benar kan nonton bareng-bareng kayak ada temennya nih, kita nggak takut banget. Tapi kalau di rumah nonton sendiri kayaknya jadi takut ke kamar mandi, takut ke dapur, takut buka kulkas. Atau kalau di apartemen gitu kan, dari lorong ke lift ke pintu rumah kita kan kayak takut. Benar. Nah bicara soal itu, tren setelah pandemi gitu nggak sih, orang akhirnya ada bukan ketentuan ya, tapi ada semacam ya tidak tertulis gitu bahwa ya datang ke sana untuk merasakan experience kebersamaan, misalkan keluarga, horor, petualangan, emang begitukah? Jelas, menurut saya habit menonton di Indonesia gitu, di kota-kota besar gitu, terutama mereka pergi ke bioskop ya seolah-olah pergi tamasya sih. Jadi memang kayak misalkan kita bisa cek misalkan satu orang yang awam, yang bukan misalkan dia seorang call atau seorang influencer, atau dia bukan seorang kritikus film atau reviewer film, tapi general audience gitulah. Yeah. Kayaknya jarang dia nonton seminggu sekali misalkan. Dia pasti dalam 1 bulan nih dia lihat film mana nih yang bakal ditonton, dia bikin prioritas tuh. Kayaknya film ini seru nih, kita akan nonton. Terus dia pergi ke mall, spending money nggak cuma buat beli tiketnya, pasti dia beli minum, beli makan. Ya seolah-olah nonton itu kayak tamasya, jadi kayak piknik gitu loh. Kayak pergi ke tempat rekreasi. Jadi Iya, sepakat. Ini hal yang positif tapi juga mungkin agak negatif ya. ya positif. Ini orang urban ini kayaknya kekurangan tempat liburan ya. Tapi hal yang positif untuk industri paling tidak ya. Iya positif. Belum melihat kayak nonton itu sesuatu yang sebenarnya nggak mesti. Ini mah gampang, nanti aja di streaming. Tapi yang ini kayaknya kita harus tonton di bioskop. Nah tantangannya memang sekarang dengan begitu mudahnya film diakses di streaming, PH itu selalu, saya nggak tahu, saya mungkin kata selalu nggak tepat gitu ya, tapi paling nggak mereka harus mencoba ngasih tawaran filmnya itu ngasih spektakel, maksudnya ngasih Diferensiasi apa? Diferensiasi dari skala film yang ada di streaming misalkan, yang bisa ditonton di gawai kecil atau di TV, tapi untuk bioskop ya mau nggak mau jangan nggak bisa murahan lagi nih, maksudnya bikin filmnya itu harus ngasih visual yang grande misalkan, nggak bisa ala kadarnya. Menurut saya memang standarnya sekarang jadi lebih tinggi ketimbang katakanlah beberapa tahun ke belakang. Tapi itu disadari sama teman-teman filmmaker dan industri. Menurut saya iya. Diferensiasi itu. Iya. Sudah disadari menurut saya. Atau saya. Hipotesa kita yang di awal bahwa kalau nonton di OTT sendirian nggak berani nih. Oke, harus ke bioskop. Ya untuk horor iya. Untuk horor kayaknya itu. Tapi juga secara general
berbagai genre yang dibuat di Indonesia oleh PH gitu, mereka kayaknya sekarang udah sadar bahwa kalau film ini mereka sudah sadar mau tayangkan di bioskop, mereka udah nggak bisa ala kadarnya aja sih bikin film yang ya asal jadi misalkan, tapi memang harus dengan production value yang di atas rata-rata menurut saya. Oke. Ya, saya sebenarnya pengen nyebut ya. yang paling tidak, ya mungkin sudah tidak di bioskop, tapi angkanya misalkan 1 sekian atau hampir 2 juta, itu kan cukup banyak ya kayak gitu ya. Horor. Oh, 2 juta apa penonton? Penonton. Oh ya itu besar loh, 1 juta kan udah jadi standar kayak film ini box office. Iya. Dan sekarang lumayan banyak ya, maksudnya Banyak horor banget. masuk di kategori itu. Bahkan sekarang tahun ini film Indonesia itu lebih berkontribusi terhadap ekosistem perfilman di Indonesia. Sih. Sumbaksinya terhadap pemasukan tiket itu lebih tinggi ketimbang film impor. Wow. Iya, udah ngalahin Hollywood. Jadi Hollywood tuh udah sekarang kayak ya sebenarnya kayak eksibitor bioskop tuh udah nggak bisa ngeremehin film Indonesia lagi, udah harus jadi prioritas sih untuk dapetin tanggal tayang gitu ketimbang film impor, karena film Indonesia udah lebih disukai sekarang. Oke, saya langsung teringat sama salah satu adegan film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Produsernya ngomong ke karakter bagus itu kan katanya, nah kalau filmnya barengan sama DC sama Marvel kita akan kalah. Nah itu masih nggak sih di industri? Mas lihat? Menurut saya sekarang enggak ya. Saat ini ya, tapi kita nggak tahu 1-2 tahun ke depan bakalan apa, karena juga saya yakin Hollywood juga nggak bakal diem aja kan, terus-terusan mereka nggak, misalkan kayak inovasi masih gitu-gitu aja. Kayak DC sekarang hire James Gunn misalkan buat jadi co-CEO-nya yang baru. Marvel masih Kevin Feige ya. Ya maksud saya mereka mungkin nggak akan tinggal diam. Tapi saat ini memang posisi tawar film Indonesia lebih besar ketimbang film Hollywood, karena kebanyakan film blockbuster Hollywood udah nggak sekenceng dulu. Jadi masih bisa lebih tenang lah ya kalau film Indonesia tayang di hari Kamis. Oke, Mas, ini yang juga menarik adalah soal, kan ya saya tidak tahu, pandangan awam saya adalah bahwa selalu berbekal IP yang kuat, apakah itu dari web series, apakah itu kemudian dari novel, dari cerita yang sudah ada, punya pasar yang besar, itu yang kemudian menjadi syarat sukses untuk sebuah film. Masih begitukah? Kita mau masih di titik itu atau sudah beranjak atau bagaimana? Menurut saya masih. Itu dalam arti sebenarnya kayak semacam PH mungkin ingin semacam ada minimal garansi gitu bahwa jaminan ya. Walaupun itu juga gak menjamin ya, tapi mungkin mereka berpikir berdasarkan IP aja dapat segini, apalagi yang original misalkan, apalagi dari mereka bikin konten yang dari cerita baru yang orang nggak kenal gitu kan, itu lebih sulit untuk memperkenalkan karakter dan juga ceritanya gitu. Ya mungkin saya juga kayak ini asumsi saya juga sih bahwa mungkin produser itu berpikir ya paling nggak kita ada jaminan fanbase-nya lah bakal nonton misalkan kalau film itu diambil dari web series atau dari webtoon gitu, kan ada fanbase pembacanya gitu, yang baca berapa, 20 juta, wah terus mereka ngitung kalkulasi konversinya itu. Wah kalau 10% aja udah 2 juta kan, 10% deh kita gak muluk-muluk misalkan mereka pada pergi ke bioskop gitu, walaupun kadang kenyataannya juga itu gak selalu terbukti bahwa film yang dari IP besar gitu bisa bawa penontonnya datang ke bioskop juga. Banyak faktor makanya. Banyak faktor ya. Tapi itu masih akan menjadi ini nggak sih, masih menjadi tren ke depan bahwa ya industri masih mempercayai jaminan itu? Menurut saya iya, karena sebenarnya adaptasi dari IP itu bukan hal baru, itu kayak itu seumur dengan peradaban film itu sendiri gitu, karena Hollywood juga dari dulu. Mungkin ini tanpa banyak disadari orang gitu. Kalau baca credit title-nya atau baca opening title-nya di awal, enggak kebanyakan sih, tapi banyak gitu film-film sukses itu based on novel gitu. Itu minimal di Hollywood tuh mereka akan selalu mengadaptasi novel. Banyak banget, bahkan beberapa sering masuk nominasi Oscar misalkan atau Golden Globe. Justru di kita baru tren belakangan aja. Kayak 10 tahun ke belakang kayaknya jarang orang dalam misalkan
saya bilang jarang itu dari 100 film tuh paling ada 10 yang adaptasi novel gitu. Tapi sekarang itu menurut saya itu suatu hal yang bagus sih, nggak ada salahnya. Apalagi nama besar penulis novelnya gitu ya. Benar. Ikan Natasha misalkan. Ya kayak Ikan Natasha sekarang dia lagi banyak proyek. Tiba-tiba wah kayaknya hampir seluruh karya tulisnya difilmin ya. Iya nggak sih? Iya. Entah difilmin, entah dibikin series gitu. Apa yang ini yang motel itu? Heartbreak Motel. Heartbreak Motel. Ya itu aja baru jadi berita. Terus kemudian Ika baru kemarin saya lihat di IG gitu dia posting lagi tuh. Ini buku dia yang mungkin sebelum Heartbreak Motel atau apa mau diadaptasi juga. Oh gila yang apa? kan. Nicholas Saputra yang lagi. Itu yang Heartbreak Motel bukan sih? Bukan. Oh bukan itu yang Reza ya kalau Reza ya benar sama Ciko ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Nah, bicara soal itu juga berarti soal remake dari film yang sudah ada dulu. Nah, itu kan belakangan banyak banget tuh ya. Banyak. Apa ya kita bisa lah menyebutkan. Itu masih ini enggak? Masih menjanjikan enggak itu? Remake. Menurut saya nggak ada salahnya. Karena toh adaptasi novel atau remake ya itu sah dilakukan dan mungkin juga cari aman aja misalkan oh ini kan bahan materinya udah bagus nih. Dulu sukses misalnya. Dulu sukses. Sebenarnya secara teori mestinya ya kalau kita mereplikasi sesuatu harusnya minimal setara sama film Yang originalnya. Dan apa namanya ya sebaiknya lebih bagus dari karya aslinya gitu kan. Tapi paling enggak ada apa namanya materi dasarnya udah kuat nih gitu kalau mau remake tuh. Sebenarnya materi dasarnya udah kuat, tapi kembali lagi resepsi penonton bahwa nanti film itu bakal diterima atau enggak, memang itu yang sulit ditakar gitu ya. Iya itu kita pernah bahas itu nggak sih yang soal superhero pada saat itu? Artinya saya lupa kalau nggak salah hipotesa Mas Sandi adalah atau analisa Mas Sandi adalah harusnya diperkenalkan dulu pelan-pelan baru digongin di satu ini nggak sih? Membuat versi film dari IP yang udah lama gitu ya. Betul. Yang dulu sempat booming di tahun 70, 80 misal ya, 80. generasinya jauh nggak dapat nih yang dulu misalnya. Ya bener. Ya menurut saya balik ke riset sih. Mungkin kalau risetnya dilakukan dengan benar, dalam arti bukan riset cerita tapi juga riset pangsa pasarnya nih. Harusnya kan ini kalau kita ngangkat film yang pernah hits walaupun hits gitu di tahun 80, tapi kan harus tahu dong sekarang yang dulu nonton apa namanya IP karya yang hits tersebut itu masih pergi ke bioskop enggak, dan berarti kan dia menyasar golongan usia 40 ke atas misalkan gitu. Dan kalau saya nggak salah pernah baca gitu penonton kita itu ya remaja kebanyakannya ya, remaja. 30 aja udah jarang tuh. Di atas 30 udah jarang. Sedikit lah, maksudnya bukan jarang, tapi komposisi dari remaja itu 17, 13, anak-anak SMP, SMA. Itu paling banyak. Itu paling banyak sampai kuliah. Kalau ibarat pilpres kantong suara ya. Bener. Soalnya yang udah kerja kan kadang suka capek. Ngatur jadwal buat nonton, pulang kerja udah capean gitu. Selektif ya. Bener, makanya mereka itu yang lebih selektif bener. Yang lebih kayak punya, mungkin mereka tetap nonton ke bioskop tapi mereka bukan yang nonton segala film gitu. Iya, jadi kayak dikurasi dulu sama mereka gitu. Wah, ini sih ini karena action atau karena horor, wah asik nih nonton di bioskop. Kalau yang ini nanti deh nunggu tayang di streaming misalkan gitu. Iya. Mas, ini kalau ngomongin itu berarti saya pengen masuk di soal referensi. Bagaimana orang sekarang atau tren kemudian penonton itu menentukan pilihan, mengkurasi pilihannya tadi, apalagi orang-orang yang sudah bekerja dan waktunya sedikit. Menggunakan misalkan media sosial, terus kemudian sumber-sumber informasi sebagai ya gue akhirnya nonton ini. Misalkan film ini reviewnya jelek, gue nggak nonton. Gimana menurut Mas Andi? Iya benar. Ya sekarang kayaknya udah beralih ya cara orang mengakses informasi itu lebih ke medsos, lebih ke TikTok, Instagram dan X gitu ya. Ya memang apa yang diomongin sama influencer itu jadi penting. Itu jadi kayak rujukan mereka gitu. Ya kembali lagi mungkin beberapa orang yang nge-follow influencer itu mungkin mereka punya kedekatan selera
udah klik sama seleranya seorang influencer tuh mungkin akan dipegang apa yang diomongin sama si influencer itu ya. Tapi juga kadang jadi anomali ketika ada misalkan sebuah film yang dijelek-jelekin di medsos gitu, maksudnya mayoritas influencer menganggap film ini nggak bagus gitu, tapi justru bikin penasaran. Oke. Apa namanya, general audience penasaran, bikin penonton awam gitu. Oh masa sih sejelek itu gitu. Terus mereka jadi pergi ke nonton. Tapi itu ada yang atau banyak terjadi di tahun 2023? Menurut saya ada beberapa yang saya amati gitu terjadi, ada. Ada lah. Ada di film horor baru-baru ini yang baru tayang juga. Yang mana ya? Ada. Itu kayaknya sentimen apa namanya, influencer gak bagus ya. Tapi penontonnya wow, sekarang udah 1 juta mungkin, baru tayang seminggu lebih. Hebat. Kayaknya saya tahu deh. Iya. Maksudnya ya itu kan yang saya amati sentimen influencernya kurang baik menurut saya. Tapi yang penting Secara ya kalau review. kita kan melihat pencapaian film itu ya yang penting ya. Apa jumlah penontonnya tadi kembali lagi. Oke, terakhir Mas adalah juga seorang festival director dari Cewek-Cewek kemarin. Iya. Sekarang kalau saya lihat paling tidak alhamdulillah di tahun 2023 festival banyak banget ya. Apalagi kemudian ada di daerah Mas yang kemarin ke Medan juga ada festival Medan, di Bogor pun ada, di Bandung ada kan. Maksudnya sekarang banyak banget ya. Banyak banget. Referensi orang yang pengen nonton itu untuk bisa dapat pilihan. Itu akan gimana di 2024? Oke. Akan gimana dengan kehadiran festival gitu ya? Betul, menambah referensi kah orangnya, terus akhirnya orang yang suka film akhirnya bertambah, atau jangan-jangan sinefilnya itu aja? Menurut saya akan itu aja, Itu karena aja. itu kayak event komunal sebenarnya, event community. Festival itu community, terlebih kayak ya kalau skalanya masih Indonesia, ya komunitas Indonesia. Kita akan beda ketika kita misalkan nyebutin nama festival yang beken di Eropa gitu ya, atau di Busan, atau di Eropa. Itu kan udah mereka bisa menarik kunjungan dari seluruh dunia. Nih. Kayak perwakilan dari 200 negara misalkan datang ke sana semua. Satu negara datengin 10 orang aja itu udah berapa ribu orang ngumpul di satu event itu di sebuah kota itu gitu ya. Ya tapi ya kalau di Indonesia ya misalkan kayak Jogja punya JAP gitu, ya itu akan menjadi apa namanya, event komunal untuk warga Jogja. Tapi juga yang menarik adalah ternyata saya kemarin ke Jogja itu sekarang banyak juga orang Jakarta ada di sana gitu, teman-teman kita juga gitu, maksudnya yang sering kita ketemu di bioskop di Jakarta pada nongkrong di JAP karena ya mungkin karena sekarang aksesnya mudah ya, maksudnya dalam arti naik kereta mudah, nyetir juga sebenarnya masih bisa ditempuh lah ya. Dengan istirahat 1 kali 2 kali tuh nyampe lah ke Jogja. 7-8 jam perjalanan. Ada juga naik pesawat misalkan. Terus kan Jogja juga sebenarnya yang paling menarik dari tawaran festival film itu selain filmnya juga sebenarnya kota itu harusnya jadi sebuah ekosistem yang benar-benar nyatu sama festivalnya. Oke, menarik. Ya itu yang saya sendiri di Jakarta World Cinema Week itu belum bisa sampai ke taraf Jogja Asian Film Festival, dalam arti Jakarta ini apa ya, maksudnya venue yang kita punya itu kan di dalam mall ya. Itu menurut saya mengurangi marwah festifnya festival gitu loh, karena kalau kita berkaca ke festival-festival yang lebih established, baik kalau di Indonesia itu ya di JAP gitu ya, atau di luar negeri yang di Eropa gitu, mereka punya venue yang katakanlah mereka juga punya square kota gitu, apa namanya, square itu halaman kayak space ya, space publik gitu ya, ada gedung tersendiri yang dedicated dan semua orang ngumpul di situ, bisa gak cuma nonton, bisa bikin diskusi, bisa lihat pameran, bisa bikin, jadi bisa mingle di sana. Iya, bisa bikin market film, bisa nongkrong di dalam mall, ngapain setelah nonton cari makan atau ngerokok pun susah kan. Betul. Padahal tuh jatuhnya di parkiran ya. Iya. Kalau habis nonton tuh enaknya, apalagi nonton film yang jarang didapetin di screening reguler bioskop tuh, habis nonton diskusi kan, enaknya gitu ngobrol-ngobrol soal itu. Dan itu butuh space tertentu gitu ya. Nah, JAP itu punya privilege itu. Sebagai kota juga orang datang ke JAP itu
selain pergi nonton, dia juga bisa jalan-jalan. Kemana Jogja ya? Iya, Jogja kan banyak. gitu kan, destinasi wisata. Nah, sebenarnya yang paling ideal bikin festival film itu ya kotanya juga harus mendukung sebagai sebuah ekosistem yang juga bisa datengin orang datang Jakarta ngapain ya? Masa nonton doang? Ini mah nanti juga di streaming misalkan gitu ya. Jadi tamasya ke mall yang kita bicarakan di awal Ya, itu harusnya ke kota itu tadi. Iya, kayak kan kenapa bisa setiap tahun di bulan Mei bisa narik gak cuma ribuan, puluhan ribu orang datang ke sana. Itu karena mereka nggak cuma nonton film, nggak cuma bersosialisasi di sana, tapi juga lihat kota Kans yang indah gitu ya, yang keren gitu, yang bisa jalan-jalan gitu loh. Jadi PR-nya adalah yaitu menggandeng stakeholder di sana untuk kemudian juga mesinergikan dengan wisata di sana. Iya, saya membayangkan Jakarta itu kayak di daerah kota tua gitu, ada sebuah gedung pertunjukan yang besar yang bisa menampung 500 orang gitu, kayak sebesar Epicentrum atau studio satunya CGV Grand Indonesia gitu ya. Tapi ada beberapa aja itu bisa sangat keren untuk kita jadikan venue misalkan. Atau di sebuah tim festival misalkan film di Jakarta gitu. Di tim terbatas layarnya dan kecil-kecil. Menurut saya juga kurang sebagai destinasi itu. Berarti biar orang gak cuma kepengen nonton filmnya aja, tapi juga bisa bertamasya gitu ya, berrekreasi di kota itu. Apalagi misalkan pulang bawa souvenir, Jelas. tulisan goodie bag gitu. Benar. Oke, tapi terakhir berarti artinya masih akan cukup menjanjikan ya 2024 untuk kemudian industri kita, film-film kita. Iya, menurut saya masih menjanjikan, masih positif menurut saya. Rajanya akan tetap horor? Menurut saya masih. Oke deh kita. Menurut saya masih, tapi juga jatuh cinta seperti di film dapat 500. Sekarang berapa ya? Aku nggak merhatiin. Iya, minggu lalu sih Mas. Tengah Desember seingat saya masih 500. Sekarang mungkin masih bisa 600 mungkin ya, 400 ribu gitu. Itu juga sebuah capaian yang besar loh. Jangan bandingin sama film lain yang dapat 1 juta. Sepakat. Tapi dibandingkan dengan film yang juga pernah dibikin sekelas jatuh cinta seperti di film-film gitu ya. Wah, kayaknya nyampe 10 ribu aja alhamdulillah gitu kalau dulu ya. Dengan percobaan hitam putihnya lagi. Ya gokil sih menurut saya. Itu juga sesuatu yang menggembirakan gitu loh, bahwa ya saya juga nggak bisa bilang wah literasi penonton kita udah naik nih. Saya juga nggak bisa gegabah ngomong gitu, tapi itu sesuatu yang menggembirakan lah. Tapi yang setipe eksperimental gitu akan lebih banyak artinya di tahun 2024 ini? Oh, nggak yakin sih. Walaupun kemarin ada hasil, tapi nggak tahu diikuti yang film. Iya, maksudnya film semacam itu hanya akan ada 2 tahun sekali, 3 tahun sekali menurut saya gitu. Oh iya. Karena kalau keseringan juga bosan kali ya. Bosan sih enggak lah, kan sedikit. Ya, tapi mungkin nggak banyak produser yang bisa teryakinkan gitu loh untuk bikin film seperti itu. Oke, kita tunggu aja 2024 akan seperti apa. Kita udah paling nggak tahu ya beberapa bulan ke depan listnya nih apa aja. Banyakan horor atau enggak. Oke, Mas Andi, terima kasih banyak. Seorang kurator film, festival director dari JWCW. Kita tunggu juga di tahun ketiga ini apa kejutan di JWCW Oktober nanti ya rencana. Siap. Sekali lagi terima kasih Mas Andi. Teman-teman juga terima kasih sudah menonton Broscast Podcast episode kali ini. Silakan tulis di kolom komentar kalian kira-kira mau bahas film apa lagi di episode mendatang dan juga di tahun 2024 nih. Kalau gitu saya Bang Herlambang, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu. Ngobrol santai di Di podcast. Yeay!